Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Kepastian dengan NIM 1112203. Di sini aku akan mencurahkan pemahaman saya tentang Project Procurement Management untuk matkul MPTI pada hari Rabu tanggal 19 hari Selasa tanggal 19 November. Eh, kita berbicara tentang procurement yang artinya usaha untuk membeli atau setidaknya ini refer to konsep pengadaan proyeknya. Jadi di awal dia di slide menekankan pentingnya untuk memperoleh barang dan jasa dari sumber eksternal, dikenal juga sebagai pengadaan atau outsourcing. Eh, ini digunakan supaya proyek yang dijalani, maksudnya resource yang kita pakai pada proyeknya akan bisa dipenuhi. Itu. Lalu eh, selanjutnya ada perdebatan IT outsourcing market terus bertumbuh, sering waktu per tahun per tahun bakal bertumbuh karena proyek yang semakin banyak dan juga ekonomi yang semakin meningkat. Makanya outsourcing itu terus bertumbuh dan semakin dibutuhkan. Mengapa outsource? Untuk mengurangi biaya tetap dan berulang. Pokoknya intinya dia memberikan fleksibilitas dengan resource dari luar dan juga kita mendapatkan referensi. Pokoknya kita mendapatkan resource yang lumayan banyak. Eh, untuk proses manajemen pengadaan proyek, yang pertama itu adalah planningnya. Tapi ini mencakup perencanaan kebutuhan pengadaan dari luar organisasi. Jadi intinya disinilah kita merencanakan bagaimana kita mengadakan resource, ya outsourcing tadi lah, untuk keperluan proyek kita. Yang kedua, conducting procurements. Ini mendapatkan respon dari penjual dalam memilih penjual, maksudnya. Ya, mendapatkan respon penjual, memilih penjual dan tanda tangan kontrak. Di sini kita eh, ketika mendapatkan hendak mendapatkan resource yang ingin kita perlukan di proyek, kita perlu memilih penjual utamanya. Contohnya itu seperti penjual lebih yang lebih menguntungkan kepada kita ketika menjual barang atau resource tersebut. Kan ini ada penjual yang menjual suatu resource dengan yang agak murah dan ada yang lebih mahal tapi dengan kualitas yang mungkin sama dari antara kedua. Dan dari situlah kita bisa memilih yang mana lebih optimal untuk kita membeli dari dia. Yang ketiga itu adalah controlling procurements. Di sini mengelola hubungan dengan penjual, memonitor kontrak, dan membuat perubahan sebagaimana dibutuhkan. Di sini berfokus pada pengawasan kontrak dan hubungan dengan penjual untuk memastikan pemenuhan kontrak. Jadi di sini kontraknya itu untuk outsourcingnya. Di sini kita, pokoknya di sinilah kita eh, saling percaya bahwa kami akan membeli ini dan penjual ini ya percaya kepada kita yang membeli. Lalu closing procurements di sini menyelesaikan setiap kontrak, memastikan bahwa kontrak dan perjanjian sudah dilaksanakan dan menyelesaikan masalah. Intinya di sini kita menyelesaikan dan membentuk kontrak setelah semua persyaratan dari kontrak tersebut ketika ada jual beli dari resource itu terjadi. Eh, lalu kita ke jenis kontraknya. Dari jenis kontrak yang ada di procurement management, ya jenis-jenis kontrak yang ada. Ada fixed price atau lump sum contracts, cost reimbursable contracts, lalu time and material contracts, and sama unit price contracts. Eh Tadi kan fixed price, total harga tetap untuk produk atau jasa yang sudah bisa dipastikan. Jadi harganya ini tidak, harga untuk resource-nya itu dalam kontraknya tidak bakal berubah atau fix. Cost reimbursable berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung direkodkan. Jadi maksudnya penggantian biaya, biayanya itu terus berganti disembarikan oleh
biaya yang dari luar. Pokoknya intinya berganti lah biayanya. Untuk time and material, hybrid untuk harga tetap dan biaya yang bisa dikembalikan sering kali digunakan oleh konsultan. Ini kontra waktu dan material, jadi berhubungan dengan waktu untuk ya dan material atau outsourcingnya. Yang terakhir adalah unit price contracts, jadi per unit dari suatu resource atau barang kita beli yang tadi fixed price kan misalnya kalau kita membeli 500 biji coklat fixed price-nya yang ditentukan oleh penjual ya kita membeli 500 coklat dengan fixed price yang ditentukan oleh penjual. Kalau kita membeli 500 biji coklat dan price-nya itu ditentukan per unitnya. Dan ya sesuai dengan yang ditentukan oleh penjual setidaknya. Selanjutnya ada dokumen dan teknik pengadaan. Oh ini ya. Oke. Dokumen dan teknik pengadaan menjelaskan dokumen. Oh maaf, bukan. Oke, sebelumnya klausul kontrak menciptakan klausul khusus untuk memperhitungkan masalah khusus proyek. Eh, lalu tools and techniques for planning, purchase, and negotiations. Di sini ada expert judgment, pendapat pakar, market research, kita meriset pasar yang ada, make or buy analysis. Kita di sini menentukan apakah kita atau suatu organisasi harus eh, membuat atau melaksanakan produk atau buy itu membeli dari orang lain. Melaksanakan produk atau membeli produk atau jasa itu kita buat atau kita beli dari orang lain agar proyek yang kita jalanin dapat berjalan dengan baik. Itu refer to decision making over time pas maksudnya yang perlu ya pas saatnya diperlukan untuk decision timing ini. Decision itu mengefek bagaimana proyeknya nanti berjalan, apakah dibantu atau tidak. Eh, oke. Selanjutnya kita ke dokumen rencana pengadaan. Ada request for proposals, ada contract statement of work. Oh iya, begitu itu saja. Contract statements of work, deskripsi pekerjaan yang diperlukan untuk pengadaan atau outsourcing yang tadi. Jika digunakan sebagai bagian dari kontrak tersebut, pokoknya intinya di sini di dalam kontrak ini menjelaskan pekerjaan yang suatu pekerjaan dan ya itu ini biasanya untuk dipakai oleh organisasi bagaimana kerjanya, apakah resource ini bisa di selayaknya bisa diberikan, dijual atau dibeli. Ini adalah ya. Selanjutnya ada request for proposals. Ini merupakan meminta proposal dari penjual potensial. Proposal adalah dokumen yang disiapkan oleh penjual ketika ada pendekatan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Jadi ya intinya request ke penjual apa aja yang dibutuhkan oleh pembeli melalui dokumen yang resmi agar dokumentasinya ya tidak amburadul. Yang selanjutnya ada di dokumen pengantarnya request for quotes untuk meminta penawaran atau untuk meminta penawaran dari calon pemasok. Ya di sini seperti proposal, oh maaf bukan. Di sini kita menawar harga yang ditentukan oleh penjual. Ya tentunya agar kita membeli barangnya lebih murah. eh untuk kriteria pemilihan, pemilihan antara RFP atau RFQ, tentunya kita harus
Apa sih ini? Udah kah? Oke. Conduct team procurement. Tadi udah aku jelasin semuanya. Pemilihan penjual, oke. Pemilihan udah. Saran untuk pengendalian udah. Best practice ringkasan, oke udah lah. Dalami, pokoknya dari luar kantor. Nah, kita tentunya di sini, utamanya di akhir, bakal mendapat penjual yang 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 cocok lah, yang memberi harga kepada kita, harga yang baik kepada kita dengan barang yang kita perlukan, yang berkualitas baik. Prosesnya tadi meliputi planningnya dulu, planning, planning procurement management, planning manajemen kita outsourcingnya gimana, mendapatkan resource itu. Kedua, conducting. Di sini kita pokoknya interaksi dengan penjual tentang barang atau jasa yang mau kita beli. Yang ketiga, controlling procurements. Pembelian barang atau jasa yang kita beli. Karena ini deskripsikan, often time dia lama nih dan jumlahnya besar. Jadi kita perlu mengontrol. Kalau cuma besar, biasanya perlu dikontrol. Dan ya intinya agar tidak ada yang miss atau tidak ada yang amburadul dalam resource yang mau kita dapatkan untuk keperluan proyek. Ini di sini eh, refer ke hal-hal kontrak dengan penjual dan proposalnya. Jadi di situ ada detail-detail barang atau jasa yang hendak kita beli. Yang terakhir adalah closing documents. Ketika kontrak, ketika prosesnya pengadaan itu sesuai dengan persyaratan kontrak, kita sudah bisa nge-close kontrak tersebut dan ya penjualan dan pembelian barang atau jasa tersebut sudah selesai. Sekian dari saya untuk Project Procurement Management pada week 13. Terima kasih.